Oke, udah pertama-tama buka dulu SQL Server Management Studio. Oke, masuk dengan localhost karena di sini saya memilih Windows Authentication. Oke, kalau udah kita bikin database, saya bikin database namanya form input dagangan. Lalu buka table, new table. Setelah udah new table, terus diedit dulu ya, terus diisi nih. Isi untuk contoh misal kode barang 11 112 13 14. Tadi ini udah dites sama saya jadi udah bisa, ini tinggal hapus aja. Jadi nanti kita coba lagi, delete dulu ya. Oke, kalau udah di save semua, di restart. Ini kan udah dibikin di bagian edit top 200 row, terus kita select top untuk melihat tabelnya, apakah tabelnya sudah berkurang. Oke, jika sudah berkurang, selanjutnya kita masuk ke bagian koneksi di Visual Basic. Oke, di sini terdapat tes ya, tes tadi saya tes. Pertama-tama bikin, biasanya itu kan ada form PB desainnya dulu. Untuk desain masukin label dulu yang pertama ya, label loading desain. Oke, nah di sini masukin desain ya, desain, terus label 1, label 2, label 3, label 4, label 5. Di sini masukin setiap namanya apa, misal saya menggunakan form input dagangan, terus menggunakan kode barang. Nah, lalu di bagian text box ini desainnya diganti menjadi namenya text box 1 sadik karena saya menggunakan text box default aja, cuman dikasih tambahan spasi aja, jadi dia ada text box sadik gitu. Semuanya udah semua. Jika sudah semua, di nama desainnya diubah agar nanti pas di sintaks simpan itu dapat di sintaks simpan itu dia masuknya ke insert, cmd insert ya, dia tuh masuk ke insert, terus menggunakan SQL DB type-nya tuh varchar, varcharnya 250. Sebenarnya bebas sih, varcharnya berapa aja boleh, bisa 20, bisa 10. Untuk ini saya menggunakan 50 dan 200. Terus menggunakan textbox 1. Textbox 1 ini adalah textbox yang dari ini adalah dari desain sini. Otomatis kan textbox 1 sadik dia itu adalah untuk pengisian kode barang, berarti masukin ke textbox 1 sadik. Nah, untuk textbox 2 sadik itu dia masuknya ke nama barang. Untuk satuan kita menggunakan combo box, menggunakan varchar juga, value-nya 50. Terus jika menggunakan string, aku pakai string soalnya ada sempat error, jadi pakai string aja. Terus pakai direct cache, terus dia ada olah objek. Setelah masuk ke objek, dia kan otomatis sama ya, combo box 1 sadik sama di syntax. Oke, terus tanggal kita pakai datetime. Untuk datetime pickernya harusnya sih datetime now ya yang sekarang, cuman untuk value juga sama aja, kita tinggal pilih nanti. Kalau udah tinggal end. Terus kalau udah kasih message box. Setelah info kasih button oke. Message box icon informasinya ini adalah berupa informasi yang berbentuk message box icon.
Jika sudah, data berhasil disimpan dan masuknya ke bagian info. Lalu tampil grid. Setelah tampil grid, masuk ke save. Tampil grid, select from table dagangan. Nah, table dagangan ini dimasukin dari sini teman-teman. Pertama-tama kalian ke bagian data koneksi ya, terus kalian masukin. Kalau enggak, kalian bisa pilih dari sini add connection. Di bagian sini nih, tabung, gambar tabung. Terus kalian pilih server name, masukin nama server name yang ada di SQL kalian, misalkan localhost. Masukin localhost. Nanti tinggal trust my certificate, terus select data database-nya, misal kayak gini ya, misalnya localhost. Nah, nanti dia bakal tes koneksi dulu sebelumnya. Jika sudah berhasil, masukin form input dagangan atau database yang ada di MySQL ini gitu. Oke, jika sudah tinggal klik klik. Oke deh, ntar dia bakal kebuka kayak gini. Dia bakal buka isi dari laptop database kalian gitu. Nah, ini ada namanya kan. Namanya tuh nggak boleh beda ya teman-teman. Harus sama seperti yang ada di nah, harus sama seperti di data source kalian. Misalkan data source kalian tuh namanya localhost, tulis localhost. Kalau misalkan nama kalian laptop SM212V2Q, setiap laptop tuh punya nama sendiri, tinggal catat aja, disalin. Kalau udah, tinggal save, terus masukin ke sini, lalu data source, lalu inisial katalognya. Form input dagangan ini adalah form database kalian. Nah, misalnya nama database kalian apa? Di sini gua namanya form input dagangan. Setelah itu, jika sudah, masukin form input dagangan, integrated security-nya true, versi security-nya info-nya true, semuanya ditruein. Terus masuk ke button. Ini adalah button bagian. Nah, ini adalah bagian dari komen yang button simpan tadi. Dan ini message box. Setelah masuk ke bagian simpan, maka akan keluar message box tersebut gitu. Nah, ini masuk ke bagian gridnya udah, terus form load, lanjut ke combo box tadi. Combo box ini berguna jika kalian mau nambah item ya. Misalkan kalian nambah item nih, aku tes dulu ya, sorry, ini harus dites dulu. Pastiin ininya laptop data connectionnya sama database-nya itu nyambung ya. Oke, jika sudah, nah nanti akan bagian seperti ini. Masuk ke form kode barang. Misal kode barangnya 114, nama barangnya adalah makanan. Terus, nah ini kenapa ada 3 dan ini ada 1 clear tadi ya, kalau kalian lihat. Nah, ini ada di bagian sini nih, clear, ada 8 box sama kilo. Jadi ini fungsinya kalau kalian mau kosong boleh, terus kalau kalian mau pilih salah satu dari ini juga boleh. Misalkan gue pilih box ya, terus tanggalnya yang tadi small date time pakai kalau di SQL. Kalau di sini masuknya ke mana tuh, masuknya dia ke bagian tanggal date time picker ya tadi ya. Kalau udah, tinggal simpan. Nah, nanti ini adalah message box yang tadi yang berhasil jika kalian sudah menginput, maka akan keluar data berhasil disimpan. Klik aja OK. Setelah diklik OK, bakal muncul makanan seperti ini ya, yang data tadi gua tulis. Ini adalah kode barang yang tadi aku tulis 114, terus makanan, terus box, terus dah semua. Ini bakal sinkron ke database kalian. Kalau kalian reset, terus kalian keluarin dulu ya. Kalian reset, terus kalian keluarin, kalian buka.
buka table. Oke, terus ke select top, maka akan muncul database yang barusan diisi barusan. Nah, ini ada tuh jam 14.21.00. Ini kan ada contohnya nih. Contohnya sudah ada 3. Nah, ini adalah lanjutan yang barusan kuisi. Itu. Oke. Lanjut ya. Sorry. Nah, jika sudah semuanya, ini menggunakan string select from database table tadi ya. Udah, lalu ke bagian reset 2. Iya betul, ini itu untuk menggunakan apa namanya, reset, tombol reset. Ini combo box ini bakal reset, ngurangin 1, dia tuh bakal min 1. Ini bakal nge-clear semua yang ada di text box 1 dan 2. Maksudnya ini adalah text box 1 dan 2 ini bakal kosong teman-teman jika kalian reset. Tuh, kode barangnya bakal kosong, nama barangnya bakal kosong, satuan barangnya juga ikut kosong. Jika kalian isi lagi, misal isi apa aja, 115 ya sekarang, terus makanan, minuman, terus gorengan mungkin ya. Kalau udah, terus kita picis. Nah, kalau kita mau hapus tinggal pencet reset aja, maka akan terhapus semua gitu. Oke, kalau udah tinggal end sub, lalu end class ya jika sudah berhasil. Untuk codingnya ini nanti aku kasih contoh, atau mungkin kalau kalian mau aku taruh di deskripsi aja, mungkin seperti itu. Nanti dikasih contohnya. Ini pokoknya kode barang ini adalah teman-teman, ini adalah yang ada di sini. Nah, kalau kalian edit, nah kode barang ini ngikutin sama yang ada di sini nih. Nah, ini yang kita pencet desain ya, pencet desain, terus nanti bakal keluar ini. Ini kolom name-nya itu sesuai sama dengan yang ada di table. Karena apa? Dim SQL string sama dengan insert into table dagangan, berarti adalah di dalam kode barang, terus nama barang, satuan barang, dan tanggal barang, teman-teman. Oke, seperti itu menggunakan command text type. Kalau udah semua, oke, tinggal berhasil lalu start aja ya. Ini jadi oke, sip, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk tugas kali ini. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi yang telah memberikan tugas pertemuan di semester 3 kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.